Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat akal, dan nikmat kesempatan untuk saling mengingatkan di jalannya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita hidup di zaman yang aneh. Zaman ketika sebagian anak muda bertanya dengan polos tapi menyimpan kerusakan cara berpikir, kenapa sih babi diharamkan, tapi seks bebas terasa aman-aman saja? Pertanyaan ini bukan sekadar soal makanan atau perbuatan, tapi soal iman, soal siapa yang kita jadikan standar kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hawa nafsu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengharamkan babi sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Larangan ini bukan tanpa sebab, bukan pula tanpa hikmah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, sedangkan manusia ilmunya terbatas dan sering tertipu oleh apa yang tampak nikmat sesaat. Namun yang lebih mengherankan, ketika babi dipermasalahkan, zina justru dianggap biasa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengharamkan zina, bahkan melarang kita mendekatinya. Dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Perhatikan, saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkata, jangan berzina saja, tapi jangan mendekati, karena zina selalu diawali dari hal yang dianggap sepele. Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa zina itu tidak hanya dengan tubuh, tapi mata bisa berzina dengan pandangan, telinga dengan pendengaran, lisan dengan ucapan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semuanya. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa ini dalam pandangan Islam, karena ia merusak hati, akal, nasab, dan masa depan. Saudaraku, anak zaman sekarang sering berkata seks bebas itu aman karena ada pengaman, ada teknologi, ada medis. Tapi lupa bahwa yang rusak bukan hanya tubuh, melainkan jiwa dan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 5-7 bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap pasangan yang halal. Dan siapa yang melampaui batas itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini tidak berbicara soal penyakit fisik saja, tapi soal batas keimanan. Ketika babi diharamkan, itu menjaga kesehatan jasmani. Ketika zina diharamkan, itu menjaga kesehatan iman, kehormatan, keluarga, dan peradaban. Tapi logika terbalik zaman ini membuat manusia lebih takut kolesterol daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih takut komentar manusia daripada dosa di sisinya. Maka saudaraku, jangan ukur halal dan haram dengan perasaan, jangan ukur dosa dengan tren, dan jangan ukur kebenaran dengan suara mayoritas. Ukurlah semua dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena yang menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keselamatan sejati bukan di dunia semata, tapi saat kita menghadapnya kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, anak-anak kita, dan generasi setelah kita dari cara berpikir yang sesat, serta meneguhkan kita di atas iman dan ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.